mereka kembali ke Gunung Abu-Abu, sejumlah besar bandi elit telah berkumpul di sana. Saat ini sudah ada selusin pertempuran yang terjadi di sekitar Gunung Abu-Abu. Orang-orang itu masih berebut undangan petir. Saat waktu pembukaan kolam petir semakin dekat, pertempuran di medan perang menjadi semakin intens. Suara keterampilan Dao yang meledak di langit seperti gelombang guntur, menyebabkan para eksistensi Gunung Abu-Abu tanpa sadar merasa khawatir. Ketika kerumunan melihat bahwa Xiaoyan dan yang lainnya yang telah pergi lebih awal telah kembali bersama Qin Zhong yang penuh luka, mereka segera memahami alasan mengapa Xiaoyan pergi. Mereka hanya bisa menghela nafas kagum atas tindakan Xiaoyan. Pada saat yang sama mereka juga merasakan sedikit rasa iri pada Qin Zhong. Tatapan Xiaoyan terfokus pada peningkatan jumlah bandi elit di sekitarnya. Di saat yang sama dia juga melihat Muhan dan yang lainnya sudah berdiri. Mereka diam-diam berdiri di tempat mereka berada, menunggu pembukaan kolam petir hampa. Tatapan Xiaoyan tertuju pada Muhan. Saat ini kulit orang tersebut agak pucat, namun tampaknya dia tidak mengalami cedera serius. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa disayangkan. Dia berharap sesuatu akan terjadi pada bandi elit bintang 9 ini. Menyadari tatapan Xiaoyan, Muhan juga menoleh. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia menunjukkan senyuman dingin. Setelah itu dia menoleh ke belakang dan tidak lagi memperhatikan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam di langit di atas puncak gunung yang semakin padat. Pada saat tertentu, suara gemuruh yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya keluar dari awan petir yang bergejolak. Segera awan petir yang bergejolak di langit di atas puncak gunung menjadi semakin intens. Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan semua orang, retakan yang sepertinya menghilangkan awan dan menampakkan matahari perlahan menyebar di dalam awan petir. Ini artinya kolam petir di kehampaan dibuka. Awan petir yang luas terus bergejolak saat gelombang suara gemuruh bergema di langit. Bandi elit di sekitar Gunung Abu-Abu mengalihkan pandangan mereka pada saat ini. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menatap awan petir yang bergejolak. Pertarungan di kejauhan berangsur-angsur berhenti pada saat ini. Dengan terbukanya kolam petir, mereka tidak perlu terus berebutan. Ini juga merupakan aturan tidak tertulis. Selama seseorang bisa menyimpan undangan petir di tangannya, tidak ada yang bisa merebutnya saat kolam petir terbuka. Retakan perak sangat mencolok di awan petir. Itu seperti kilat perak yang melayang di awan petir. Saat awan petir terus bergejolak, retakan itu perlahan meluas. Ketika retakannya meluas, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Dia mengulurkan tangannya dari balik lengan bajunya dan dengan lembut mengusap dua jarinya. Undangan petir berwarna perak cerah muncul di tangan Xiaoyan. Pada saat ini kartu undangan kolam petir memancarkan cahaya perak redup. Saat cahaya mengalir, undangan petir sebenarnya agak tidak terkendali. Seolah-olah ia menjadi hidup dan benar-benar berinisiatif terbang menuju celah di langit. Jika Xiaoyan tidak menangkapnya tepat waktu, kemungkinan besar ia akan terbang. Benda ini benar-benar mampu beresonansi dengan retakan itu. Hahaha. Tentu saja kartu undangan kolam petir awalnya milik kolam petir kehampaan. Satu-satunya perbedaan adalah benda ini terbentuk dari kotoran yang dibuang oleh kolam petir kehampaan. Sekarang energi di dalam kolam petir kehampaan melimpah. Kolam petir dapat menggunakan metode khusus untuk memandu kartu undangan masuk. Kami hanyalah penumpangnya. Ucap Guli membuka mulutnya dan menjelaskan pada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia memegang undangan kolam petir di tangannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat retakan yang perlahan meluas di langit. Dia mengerutkan kening lagi dan bertanya pada Guli. Presiden Guli, kapan kita bisa memasuki kolam petir? Tanya Xiaoyan. Begitu dia mengatakan ini, 4 orang di samping Xiaoyan semuanya tertawa. Guli mengelus jenggotnya dan menggoda Xiaoyan. Aku tidak menyangka kamu akan begitu cemas di depan kolam petir kehampaan. Hahaha, ucap Guli. Xiaoyan tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Sejujurnya meskipun Modi dan yang lainnya berada di sampingnya, hatinya dipenuhi dengan harapan akan sebuah terobosan. Sekarang setelah dia melihat kolam petir akhirnya terbuka, mau tak mau dia merasa sedikit bersemangat. Hehehe, jangan khawatir, tidak perlu terburu-buru. Terowongan kolam petir baru saja dimulai. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk membuka sepenuhnya. Dalam 4 jam ini, kamu sebaiknya tetap di sini dengan patuh, ucap Guli. Saat kata-kata ini diucapkan, Xiaoyan merasa tidak berdaya. Siapa sangka memasuki kolam petir akan sangat merepotkan. Namun 4 jam hanyalah sekejap mata bagi bandi elit.
Dalam sekejap mata kolam petir kehampaan telah terbuka sepenuhnya. 30 bandi elit yang memegang undangan petir juga bisa bersiap memasuki kolam petir. Di tengah awan guntur, terdapat terowongan melingkar dengan diameter beberapa ratus kaki. Di tengah awan guntur hitam, ia mengeluarkan aura yang sangat menindas dan menakutkan. Di dalam terowongan, orang dapat melihat sambaran petir mengerikan yang tebalnya setidaknya 100 kaki. Mereka membuat kekacauan di dalam terowongan. Baut petir menutupi sepenuhnya pintu masuk terowongan. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan bandi elit pun tidak akan bisa masuk dengan paksa. Pada saat ini bahkan Xiaoyan yang berada di bawah memiliki ekspresi serius saat dia menatap petir yang menakutkan itu. Tidak heran tidak ada seorang pun yang berani masuk dengan paksa tanpa undangan petir. Dengan perlindungan petir, bahkan bandi elit pun tidak akan bisa masuk dengan paksa. Ucap Xiaoyan dengan hati-hati mengamati sambaran petir. Semakin dia menatap mereka, semakin dia merasa terkejut di dalam hatinya. Hahaha, kekuatan dari kolam petir kehampaan memang menakutkan. Untungnya benda ini belum berevolusi dan mendapatkan kecerdasan. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memasukinya. Ucap Cilin. Ketika Xiaoyan mendengar analogi antropomorfik Cilin, dia langsung mengerti arti dibalik kata-katanya. Kolam petir kehampaan bersifat abadi dan tidak berubah. Kekuatan yang dimilikinya secara alami tidak ada bandingannya. Saat Xiaoyan dan yang lainnya sedang berbicara, beberapa suara angin yang tajam tiba-tiba bergema di kolam petir kehampaan. Beberapa dari mereka menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari situ beberapa bandi elit melambaikan lengan baju mereka. Kartu undangan petir di tangan mereka segera berubah menjadi 9 bintang dan ditembakkan. Dalam sekejap mata ia memasuki kolam petir kehampaan. Pada saat ini bandi elit yang tersisa melambaikan tangannya ke udara. Cahaya menyala dan undangan petir muncul di tangannya. Tanpa ragu, saat undangan petir muncul di tangannya, ibu jarinya dengan cepat menyentuh ujung jari tengahnya. Lalu setetes darah mengalir dari ujung jari tengahnya. Dengan sapuan jari tengahnya, setetes darah dioleskan pada undangan petir. Setelah melakukan ini, bandi elit melambaikan lengan bajunya dan undangan petir di tangannya keluar. Sama seperti undangan petir lainnya, ia memasuki kolam petir kehampaan. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat ini. Dia merasa penasaran. Guli langsung tersenyum dan menjelaskan pada Xiaoyan, kolam petir kehampaan itu spesial. Begitu kamu memasuki kolam petir kehampaan, tentu saja kamu tidak akan dikucilkan. Namun jika kita mencoba masuk, kita akan diserang oleh petir tersebut. Jadi kita perlu memasangkan aura kita pada undangan petir agar sambaran petir itu salah mengenali kita. Hanya dengan acara inilah kita bisa masuk dengan aman. Petir kehampaan bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan dengan mudah, ucap Guli. Xiaoyan dengan ringan mengangguk ketika mendengar ini. Setidaknya dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun dalam menghadapi sambaran petir. Setelah Guli selesai berbicara, Cilin segera berkata dengan sungguh-sungguh, benar, saat itu ada seorang pria yang tidak mendengarkan saran kami dan ingin memaksa masuk. Pada akhirnya setelah dia tersambar petir itu, dia langsung berubah menjadi mayat hangus. Ketika orang itu masih hidup, dia adalah bandi elit bintang 7, ucap Cilin. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak hanya Xiaoyan, tetapi bahkan beberapa bandi elit yang belum pernah mendengar rumor ini mau tidak mau menghirup udara dingin. Sulit membayangkan bahwa sambaran petir itu begitu menakutkan. Beberapa bandi elit yang awalnya memiliki pemikiran lain juga diam-diam mundur dengan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Karena Cilin sudah berbicara, tentu saja mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Pergi! Tiba-tiba terdengar teriakan pelan. Xiaoyan menoleh dan melihat bahwa itu adalah Modi dan yang lainnya. Mohan saat ini sedang menembakkan undangan petir ke dalam kolam petir kehampaan. Modi dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mata Mohan sedingin es saat dilemparkan ke Xiaoyan setelah undangan petir memasuki terowongan kolam petir. Keduanya saling menatap lama sebelum Mohan mendengus dingin. Dia menoleh dan kakinya tiba-tiba menginjak gunung di bawah kakinya. Gunung itu bergetar ketika kelompok 5 orang Modi bergegas ke udara dan terbang menuju terowongan kolam petir. Ketika dia melihat beberapa dari mereka terbang menuju kolam petir kehampaan, mata Xiaoyan perlahan menyipit. Dia menatap Mohan yang memimpin kelompok itu dan dengan lembut berkata, apakah mereka sudah mulai memasuki kolam petir? Karena itu masalahnya, inilah waktunya bagi kita untuk pindah, ucap Xiaoyan. Setelah suaranya terdengar, tangan Xiaoyan yang sedang memegang undangan petir tiba-tiba mengepal erat. Karena kekuatan di tangannya, kukunya yang agak tajam menusuk dagingnya. Darah segar mengalir keluar dan mewarnai seluruh undangan petir. Ayo pergi, sudah waktunya kita masuk.
Masih ada pertempuran sengit yang menunggu kita, ucap Xiaoyan. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, darah segar melilit undangan petir dan berubah menjadi aliran cahaya berwarna darah yang dengan cepat melesat ke dalam kolam petir kehampaan. Di sampingnya Guli dan Qinzong menganggukkan kepala bersamaan. Penatua Swan tersenyum tipis dan juga bersiap untuk kembali. Detik berikutnya mereka berempat secara bersamaan melangkah ke langit. Langit bergetar ketika 4 sosok langsung melesat keluar dan dengan cepat terbang menuju kolam petir kehampaan. Di bawah lengan Xiaoyan, tubuh seperti ular Xiaojin melingkari pergelangan tangan Xiaoyan. Saat melihat luka di telapak tangan Xiaoyan, ia menjerit pelan dan menjilat lukanya. Jejak darah ungu keemasan juga mengalir ke tubuh Xiaoyan. Di dalam lorong kolam petir, Xiaoyan dan 3 orang lainnya terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama penerbangan, Xiaoyan sesekali menggunakan tatapannya untuk mengamati dengan cermat pilar petir yang mengelilingi mereka. Mereka seperti tentara yang menjaga dunia yang dipenuhi petir ini. Jangan repot-repot dengan hal ini. Ayo lurus saja. Sebentar lagi kita akan bisa meninggalkan area yang dilindungi oleh benda ini, ucap Guli. Wajahnya tampak serius. Meskipun mereka sudah berada di jalur kolam petir, itu bahkan lebih berbahaya. Begitu mereka tersentuh oleh pilar petir, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Kecepatan mereka menjadi lebih cepat. Petir itu tampaknya mengikuti di belakang mereka. Tidak dapat dipisahkan dari bayangan mereka. Jangan khawatir, tidak perlu terlalu gugup. Pilar petir ini hanyalah lapisan terluar dari kolam petir. Oleh karena itu ia lebih kuat. Namun begitu kita mencapai kolam petir yang lebih ke dalam, kita akan aman di sana. Selama kita tidak memasuki wilayah inti kolam petir, kamu dapat yakin, ucap Cilin. Karakter Cilin berani dan tidak terkendali. Mengingat pemahamannya tentang petir, dia tidak takut sama sekali. Bukankah wilayah inti dari kolam petir seharusnya menjadi tempat di mana energi petir paling terkonsentrasi dan murni? Mengapa kita tidak bisa memasukinya? Tanya Xiaoyan. Cilin menganggukkan kepalanya, namun dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Energi petir di kedalaman kolam petir memang murni dan kuat. Namun justru karena itulah, kekuatan penghancur yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kolam petir di lapisan luar kolam petir. Terlebih lagi sebagai wilayah inti dari kolam petir, kekuatan perlindungannya bahkan lebih mengerikan. Lupakan kami. Bahkan orang seperti Muhan pun tidak akan berani mendekati tempat itu, ucap Cilin. Xiaoyan menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tanpa disadari beberapa dari mereka semakin dekat ke ujung lorong. Ketika cahaya putih menyelimuti tubuh mereka, Xiaoyan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Ketika mereka membuka kembali mata mereka, Xiaoyan merasa terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Tempat ini memang dunia guntur dan kilat. Saat Xiaoyan membuka matanya, pemandangan di depannya adalah lautan petir yang sangat luas. Sambaran petir perak yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan ular raksasa yang dengan cepat merayap di lautan petir. Gemuruh guntur tak henti-hentinya. Meski dia berdiri jauh, dia masih bisa merasakan jantungnya bergetar. Energi petir di sini memang sangat kuat. Tak heran bahkan bandi elit mendambakan tempat ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memandangi ke lautan petir yang luas dengan penuh semangat. Mau tak mau dia merasa kaget dengan pemandangan di hadapannya. Meskipun kekuatan petir di sini tidak sekeram pil petir yang dia keluarkan saat dia menyempurnakan pil tingkat kaisar, kekuatan tersebut lebih unggul karena terdapat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia benar-benar membandingkannya, petir di sini lebih menakutkan. Sekarang bukan waktunya terburu-buru membuat terobosan. Ayo kita cari orang-orang itu dulu. Jika kita melewatkan kesempatan ini dan tidak bisa menemukan mereka, akan merepotkan jika kita bertarung nanti, ucap Guli mengingatkan dengan suara serius. Begitu Guli mengatakan itu, Xiaoyan segera sadar kembali. Dia mengangguk pada Guli dan kemudian pandangannya tertuju pada Qinzong. Dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, kamu sebaiknya pergi mencari tempat yang aman untuk bercocok tanam terlebih dahulu. Kita masih harus berurusan dengan Modi dan yang lainnya. Aku khawatir pertemuan kita berikutnya adalah setelah kita meninggalkan tempat ini. Aku juga berharap kamu dapat membuat sebuah terobosan. Pada saat itu ada yang ingin kutanyakan padamu," ucap Xiaoyan. Ketika Qinzong mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi khawatir. Musuh yang akan dihadapi Xiaoyan kali ini sangat berbeda dari masa lalu. Bandi elit bintang 9 adalah eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan bandi bintang 8. Meskipun Xiaoyan tidak lemah, dia hanyalah bandi bintang 3. Namun pada akhirnya Qinzong mengangguk dengan berat. Dia tidak mengatakan apapun. Dia menangkupkan tangannya ke arah 3 orang di depannya, lalu berbalik, dan dengan cepat terbang menuju arah tertentu dari kolam petir.
Saat ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan keselamatannya sendiri. Hanya dengan begitu dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Melihat sosok Qinzong yang pergi, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Sejujurnya, dia tidak menaruh banyak harapan untuk pertarungan melawan Modi dan yang lainnya. Lagi pula Bandilit bintang 9 bukan sekedar kata-kata kosong. Adapun Guyao, dia yakin Guyao pasti tidak akan ikut campur kali ini. Jadi tidak peduli apa, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan 2 orang di sampingnya untuk pertempuran kali ini. Ayo pergi, saatnya merasakan kehebatan Bandi Elit bintang 9, ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan berbalik, dia berbicara dengan nada serius. Tubuhnya bergerak dan dia mulai mencari kelompok Mohan. Ketika Xiaoyan pertama kali muncul di kolam petir, dia samar-samar melihat Bondi dan yang lainnya memasuki kolam petir. Dengan demikian, dia dapat menentukan secara kasar arah dan lokasinya. Kuli dan Cilin yang mengikuti dari belakang saling memandang. Kemudian tatapan mereka tertuju pada Xiaoyan. Setelah memperhatikannya dalam-dalam, mereka perlahan menarik pandangan mereka dan segera mengikuti Xiaoyan. Setelah beberapa saat, 8 sosok berdiri di kolam petir yang kosong. Mereka dipisahkan menjadi 2 sisi dan mereka saling memandang. Hehehe, ada jalan menuju surga, namun kamu menolaknya. Tidak ada gerbang menuju neraka, namun kamu bersikeras datang ke sini untuk membuang nyawamu. Wajah Modi dipenuhi dengan ejekan saat dia melihat kelompok Xiaoyan yang berdiri di sisi berlawanan. Dia tidak menyangka ketiga orang di depannya ini akan begitu berani. Mereka baru saja memasuki kolam petir di alam kehampaan, namun mereka datang mencari mereka untuk bertarung. Memang benar. Aku tidak menyangka kamu begitu berani. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kita belum membuat terobosan ke dunia berikutnya untuk bertarung? Ucap Mohan. Mohan mencibir sambil menatap Xiaoyan dan 2 lainnya. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup lebih lama. Namun karena kamu bersikeras mencari kematian, jangan salahkan orang tua ini. Ucap Yan Bing. Belum lagi Mohan. Bahkan Yan Bing pun akan merasa meremehkan Xiaoyan dan yang 2 lainnya. Xiaoyan menyipitkan matanya sambil menatap Mohan. Ekspresinya serius. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kamu sungguh meremehkan lawanmu bahkan sebelum pertarungan dimulai. Terlalu dini bagimu untuk tertawa, ucap Xiaoyan. Sementara pihak Xiaoyan bersiap untuk bertarung dengan berlompok Modi, Xin diperlihatkan di aula besar yang sangat tersembunyi dan misterius. Ada 4 sosok manusia yang duduk di dalam aula. Masing-masing dari mereka adalah seorang pemimpin sekte. Namun cahaya di sini redup. Hanya sepatu mereka yang terlihat jelas, sehingga segala sesuatunya tampak sangat misterius. Kamu bukan manusia atau hantu. Mengapa kamu memanggil kami ke sini? Ucap salah satu ketua sekte itu. Suara serak dan tua itu dipenuhi amarah. Pemimpin sekte Wu, mengapa kamu begitu cemas? Kalian semua telah menunggu selama ratusan tahun. Apa perbedaan antara beberapa saat? Pada saat ini suara tawa yang menyeramkan dan menakutkan terdengar samar-samar dari kegelapan. Suara itu datang dan mereka berempat tidak dapat mendeteksi aura apapun. Orang yang datang membuat keempat ketua sekte yang biasanya mampu melakukan apapun yang mereka inginkan, merasakan kekikmatan di hati mereka. Di antara mereka berempat, tentu saja ada beberapa yang memahami arti di balik kata-kata tersebut. 2 dari mereka diam-diam bertukar pandang sebelum mereka melihat kegelapan di depan mereka. Apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Apa maksudnya menunggu ratusan tahun? Ucap orang yang disebut pemimpin sekte Wu itu. Hahaha. Mungkinkah setelah ratusan tahun, kalian berempat sudah lupa di benda itu? Ucap suara misterius itu. Keempat orang dalam kegelapan menyipitkan matanya saat mendengar ini. Langkah pemusnah langit. Saat suara gelap dan dingin yang tidak diketahui asal-usulnya sekali lagi dipancarkan, seluruh aula segera dipenuhi dengan 4 tekanan yang sangat menakutkan. Gelombang turbulen Doki menyapu berulang kali di dalam aula, menyebabkan seluruh aula mengeluarkan gelombang suara yang bergetar. Apa katamu? Ucap 4 teriakan terdengar bersamaan. Seluruh aula berguncang tanpa henti. Hahaha. Sepertinya beberapa dari kalian belum melupakan hal itu. Langkah pemusnah langit. Itu adalah keterampilannya membuat Tian Jue Sangren menjadi terkenal. Itu juga merupakan salah satu kunci untuk membuka makam kuno Tian Jue. Ucap suara misterius itu lagi. Orang yang berbicara masih tidak mengungkapkan dirinya. Apakah kamu tahu di mana klan itu sekarang? Ucap salah satu dari 4 pemimpin sekte itu. Keempat sekte terus mencari klan yang memegang gulungan langkah pemusnah langit selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Hingga saat ini masih belum ada kabar. Hahaha, aku tidak tahu. Ucap suara misterius itu. Kata-kata sederhana ini
menyebabkan lelaki tua yang dipanggil sebagai pemimpin sekte Wu segera marah. Sebuah kekuatan tak kasat mata meletus secara gila-gilaan, dan kursi batu di bawahnya segera hancur menjadi tumpukan batu. Kau bukan hantu atau manusia dari aula jiwa. Kamu bermain dengan kami berempat, teriak pemimpin sekte Wu. Dengan teriakan keras, telapak tangannya menghantam ruang kosong di sampingnya. Segera riak spasial melingkar yang tak terlihat dengan cepat menyebar. Ia membawa kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya saat ia menyapu ke segala arah. Di saat yang sama aura misterius akhirnya terpancar dari tempat tertentu dalam kegelapan. Keluar dari sini untukku, teriak pemimpin sekte Wu. Tangannya tiba-tiba terulur, kelima jarinya terbuka lebar, dan kekuatan hisap keluar dari telapak tangannya. Segera ruang di mana aura dipancarkan terkoyak paksa oleh kekuatan hisap yang gila ini. Di saat yang sama, sosok hitam dengan cepat muncul di ruang kosong. Tawa dingin yang gelap sekali lagi terdengar. Kemarahan kepala sekte Wu benar-benar berapi-api. Meskipun aku tidak tahu di mana klan itu sekarang, tapi mengenai langkah pemusnah langit, aku mengetahuinya, ucap sosok misterius yang baru saja muncul itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata keempat lelaki tua itu mengeras. Mereka saling bertukar pandang. Pemimpin Wu itu juga perlahan-lahan menarik dopi yang telah dia lepaskan. Tetua aula jiwa hantu, karena kamu sudah mengatakan ini, lelaki tua ini berpikir bahwa kamu tidak perlu terus bertele-tele. Biasanya kami mengurus urusan kami sendiri. Sekarang setelah kamu mengumpulkan kami di sini, bukankah ini tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata omong kosong belaka? Ucap salah satu pemimpin sekte itu. Pemimpin sekte pedang memang orang yang tahu bagaimana berperilaku. Kamu lebih bijaksana dibandingkan dengan pemimpin Wu, ucap sosok misterius itu yang ternyata adalah tetua aula jiwa. Cukup, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang berlebihan lagi. Bicaralah, beritahu kami lokasi spesifik dari langkah pemusnah langit, ucap pemimpin sekte Wu. Tawa aneh seperti hantu sekali lagi terdengar. Sekelompok kabut hitam langsung terbang melewati satu-satunya ruang di depan mereka berempat yang memiliki cahaya. Karena beberapa kepala sekte sedang terburu-buru, tetua aula ini tidak boleh mengatakan omong kosong lagi. Beberapa dari kalian hanya perlu jelas bahwa langkah pemusnah langit ada di tangan seorang anak kecil bernama Xiaoyan. Dia telah berubah namanya menjadi Yan Xiao. Saat ini dia berada di tempat yang harus dilewati seseorang ketika melakukan perjalanan ke wilayah barat, yaitu kota kuno liar. Tetua aula ini tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang siapa yang menjaga tempat itu, ucap tetua aula jiwa itu. Karena kamu tahu siapa yang ada di sana, mengapa perlu mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi kepada kami? Dia berada di kota kuno, lupakan kami. Bahkan aula hantumu tidak akan berani melakukan apapun padanya, jawab ketua sekte Wu. Mereka berempat baru saja mendengar nama Xiaoyan dan diam-diam mengingatnya di dalam hati. Namun kata-kata tetua aula jiwa berikutnya menyebabkan ekspresi mereka berempat segera berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan secara kebetulan berada di kota kuno. Meskipun mereka berada di wilayah barat, kekuatan pavilion awan tersembunyi masih membuat mereka sangat ketakutan. Aku sudah mengatakan bahwa pemimpin sekte Wu memiliki temperamen yang berapi-api. Mengapa kamu marah lagi? Menurut informasiku, sejak anak itu muncul di wilayah selatan, dia telah menuju ke kota kuno. Kemungkinan besar dia sedang bersiap untuk datang ke wilayah barat. Aku yakin dia akan segera tiba di wilayah barat. Pada saat itu yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggunya, ucap tetua aula jiwa hantu. Menghadapi teriakan marah pemimpin sekte Wu, tetua aula jiwa tertawa mengejek. Xiaoyan, Yan Xiao. Mereka terus-menerus menggumamkan nama Xiaoyan di dalam hati mereka. Kamu telah menyerahkannya kepada kami untuk ditangani. Aku ingin tahu seberapa besar perbedaan kekuatannya dibandingkan dengan kita, ucap pemimpin sekte pedang. Jangan khawatir, kekuatan anak itu baru menembus level bandi elit bintang 3 setengah tahun yang lalu. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa takut padanya, ucap tetua aula jiwa hantu. Begitu kata-kata itu diucapkan, keempat orang itu langsung mengerutkan kening. Bandi elit bintang 3 sebenarnya ingin mereka mengambil tindakan. Bukankah ini seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang? Bukankah ini terlalu memikirkan anak bernama Xiaoyan itu? Pasti ada alasan di balik kelainan ini. Keempat orang memikirkan hal ini pada saat yang bersamaan. Karena Xiaoyan hanyalah bandi elit bintang 3, kenapa kalian sekumpulan bukan manusia atau hantu tidak mengambil tindakan sendiri? Dengan kekuatannya, dia berada di peringkat terbawah di antara kalian semua, ucap lelaki tua ketiga. Ketua Chen juga tahu bahwa ketika kita melakukan banyak hal, tidak nyaman jika keberadaan kita terungkap. Tanpa izin dari atasan kita,
Kita tidak diperbolehkan membunuh orang secara sewenang-wenang di kota. Meskipun kekuatan ketua aula sangat kuat, ada juga banyak orang yang memperhatikan kita, ucap ketua aula jiwa hantu. Bisa dibilang begitu, namun aku yakin ini hanyalah urusan antara kalian semua dan aku. Karena kalian semua adalah pengusaha, tidak perlu bertanya terlalu jelas tentang beberapa hal. Begitu airnya jernih, tidak akan ada lagi ikan. Keempat orang itu menyipitkan mata dan bergumam sendiri sejenak, namun mereka tidak lagi mengatakan apapun. Di dalam kabut hitam, sepasang mata menyeramkan yang berkedip-kedip dengan cahaya aneh menyapu keempat orang yang hadir. Setelah sekian lama, bayangan hitam itu sekali lagi tertawa sinis dan berkata, "Jangan buang-buang kata-kata. Pada saat itu jika kita ingin bertemu dengannya, kalian berempat tidak perlu bersikap lunak. Bunuh dia, dan langkah pemusnah langit akan menjadi milikmu untuk diambil," ucap tetua aula jiwa. Kali ini mata ketua sektewu menoleh. Senyuman yang sangat kejam muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti. Anak nakal di level itu ternyata mau memprovokasi aula jiwa hantumu. Dia benar-benar tidak akan bisa lolos dari musibah ini," ucap pemimpin sektewu. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, gelombang tawa yang sangat kooperatif terdengar dari dalam aula. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Karena versi satunya belum rilis, jadi Mimin up terus yang versi 2-nya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.